Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rasanti dari kelas ESY 19B. Saya akan menjelaskan jawaban saya di soal UAS mikroekonomi kemarin. Yang pertama, di sana diketahui bahwa TC sama dengan 100 plus 2Q kuadrat dan PD-nya sama dengan 90 minus 2Q. Lalu untuk yang perintah yang pertama, jika di industri tersebut hanya ada satu perusahaan, maka kita disuruh untuk menentukan harga keseimbangan, kuantitas, dan juga tingkat keuntungannya. Yang pertama yang kita lakukan sebelum mencari keseimbangan, kuantitas, dan harga dan tingkat keuntungannya adalah seperti ini. Yang pertama kita harus menghitung TR-nya sampai menemukan NC-nya sama dengan 4Q. Lalu kemudian baru kita bisa menentukan harga keseimbangannya. Beginilah caranya. Lalu kemudian setelah itu kita bisa menentukan kuantitasnya, dan yang terakhir kita bisa menentukan tingkat keuntungannya. Beginilah kurang lebih. Lalu untuk perintah yang kedua, untuk perintah yang B, jika perusahaan itu merupakan pasar persaingan sempurna, maka juga kita disuruh untuk menentukan harga keseimbangan, kuantitas, dan juga tingkat keuntungannya. Di sini kita langsung saja mencari harga keseimbangan dan kuantitas dan juga tingkat keuntungannya. Beginilah bentuknya. Cara pengerjaannya seperti ini untuk harga keseimbangan, lalu kemudian begini untuk kuantitas, dan yang terakhir untuk tingkat keuntungan seperti ini. Lalu yang terakhir, perintah yang ketiga, kita disuruh untuk membuat kurva untuk menjelaskan jawaban kita yang untuk bagian pertama dan yang kedua. Beginilah bentuk kurvanya. Baiklah, sekarang kita akan menuju ke soal yang nomor 2. Di nomor 2 kita diberitahu bahwa Sungai Citarum sangat tercemar karena beberapa industri yang berada di sepanjang Sungai Citarum membuang limbahnya ke sungai tersebut, yang mengakibatkan sungai tersebut menjadi tercemar dan kotor. Lalu untuk yang pertama, kita ditanya eksternalitas apakah yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab jenis eksternalitas yang terjadi pada kasus tersebut adalah yaitu eksternalitas perusahaan dan masyarakat, antara perusahaan dan masyarakat. Kenapa demikian? Dikarenakan perusahaan-perusahaan yang berada di sepanjang Sungai Citarum ini membuang limbahnya langsung ke sungai, yang mengakibatkan sungai tercemar dan berbahaya bagi manusia, dan juga mengakibatkan biota airnya menjadi rusak. Lalu untuk yang kedua, perintah yang kedua, kita ditanya kita diminta untuk menyebutkan dua faktor yang mungkin terjadi karena keberadaan dua faktor yang menyebabkan eksternalitas. Berikut akan saya jelaskan. Dua faktor yang menyebabkan eksternalitas yaitu, yang pertama, eksternalitas ini bisa terjadi karena keberadaan industri-industri yang berada di sepanjang Sungai Citarum. Lalu yang kedua, dikarenakan limbah dari industri-industri tersebut dibuang langsung ke sungai tersebut, yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar. Lalu yang ketiga, perintah yang ketiga, kita diminta untuk menjelaskan solusi atau cara untuk menangani eksternalitas ini. Saya akan menjelaskan cara untuk menangani eksternalitas tersebut. Yang pertama, dengan mengurangi limbah industri dari tekstil industri tersebut. Dan yang kedua, dengan cara tidak membuang limbah industri lagi ke sungai, agar
sungai tidak menjadi tercemar dan tidak mengakibatkan biota airnya menjadi rusak. Lalu untuk nomor 3 tentang game. Di situ ada 2 kelompok yang diberikan tugas oleh gurunya untuk mengerjakan. Jika dia mengerjakan, dia akan mendapatkan nilai 4. Lalu jika dia tidak mengerjakan, dia akan mendapatkan nilai 0. Kita diminta untuk membuat tabel normal. Beginilah bentuknya. Nah, lalu untuk perintah yang nomor 2, kita diminta untuk menentukan Nash equilibriumnya, yang dimana Nash equilibriumnya terletak pada yang min 3, karena jika dia mengerjakan, dia akan mendapatkan nilai 4. Lalu yang terakhir, pertanyaannya apakah salah satu pemain ini memiliki strategi yang dominan? Jawabannya adalah iya, salah satu pemain memiliki strategi yang dominan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.